Masih bersama dengan Bujang Gadis Kampus kita. Jadi Kak, yang uang pangkal tadi nih katanya tuh diskon. Nah, diskonnya tuh kayak gimana sih Kak? Boleh dijelasin? Benar, kalau misal uang pangkal itu diskonnya bisa sampai 1 juta. Alhamdulillah. Pertama ya, baik itu online maupun offline. Oke. Nah, setelah itu aku mau nanya-nanya tentang seputar Bujang Gadis Kampus nih. Oke, apa aja sih Kak persiapan sebelum bergabung menjadi Bujang Gadis Kampus Bina Dharma ini? Oke, kalau untuk persiapannya mungkin dari aku aja ya. Oke. Untuk pertama kali aku nggak tahu benar apa itu Bujang Gadis Kampus kan. Belum tahu. Oke. Cuma tahu dari waktu ospek kan pernah muncul. Jadi waktu nanya sih apa sih Bujang Gadis Kampus, terus diajak ikut juga, terus dibilang sama dosen ayo ikut aja. Dan akhirnya waktu itu memberanikan daftar. Oke. Dan dalam kondisi pertama kali daftar ya dengan rambut panjang. Rambut panjang. Oke, kalau sekarang udah rapi kayak gini, kalau pertama tuh rambut panjang ya. Jeans koyak. Jeans koyak. Cuma pakai kaos terus meja flanel. Udah aja. Terus setelah itu lihat kan hari pertama apa yang harus siapin sih? Pertama harus rapi kan, dia bilang juga sengaja. Mulai coba untuk potong rambut, mulai coba untuk belajar tentang Bina Dharma karena nggak mungkin pemilihan Bujang Gadis Dharma tentang yang lain-lain pasti tentang kampus. Terus belajar menguasai dua itu, mulai belajar cara berkata-kata, bersikap, menghormati orang yang lebih tua juga mungkin, dan terus berkembang lagi menurut apa yang diajarkan, ilmu yang ditambahkan juga bermanfaat, mendapat keluarga baru, ya mungkin itu. Dan alhamdulillah saat itu mungkin sudah Allah menentukan, alhamdulillah terpilih menjadi Bujang Kampus Bina Dharma tahun 2018. Oke, itu kalau dari kakak. Nah, kalau dari kakak? Kalau dari aku, persiapan yang diperlukan saat menuju pemilihan itu yang pasti benar sih kata Arun tadi, persiapin diri dulu sebenarnya. Bener, di mana adanya di situ ada jalan. Kalau menurut aku sih gitu. Selain mempersiapkan diri, persiapkan syarat-syaratnya. Setelah itu kita belajar lagi tentang Bina Dharma dari website, kan? Kalau menurut aku website itu sangat membantu sih. Dulu aku juga belajarnya dari website seputar Bina Dharma, terus juga seputar Bujang Gadis. Kalau bahasa Inggris itu kemarin aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu itu. Yang pasti persiapin diri dulu. Persiapin diri dulu. Pokoknya pertama kali itu kalian harus mempersiapkan diri. Jangan ragu gitu. Kalau kalian mau ikut, ya oke, ikut gitu. Aku pasti bisa. Oke ya Kak? Benar. Nah, ngomongin soal Bujang Gadis Kampus itu persyaratannya apa aja sih Kak untuk calon yang akan bergabung? Kalau untuk calon yang mau bergabung itu pertama kali dari semester. Dari semester? Yaitu dari semester 1 sampai 5 untuk KHS terakhir. Untuk KHS terakhirnya untuk 1 sampai semester 5. Terus juga untuk ada persyaratan tinggi badannya, ada persyaratan mengenai minimal IPK 3,0. Dan juga ada persyaratan yang bisa diambil di stand kami kayak surat kesehatan, izin orang tua, dan juga surat bebas narkoba. Nah, ngomongin soal persyaratan tadi kan kita harus IPK-nya 3,0 gitu kan. Dan mungkin ada tambahan lagi buat mereka kayak kalau mereka punya skill itu mungkin ada tambahannya ya Kak. Benar, jadi nilai tambahan. Nah, tapi kalau dilihat dari persyaratannya itu bahasa Inggris itu kayak menjadi kendala bagi mereka, kayak aduh BGK nih mau gabung tapi bahasa Inggris kurang, itu mereka minder sendiri gitu. Jadi gimana sih menurut kakak? Enggak sih, sebenarnya jangan takut ya di bahasa Inggris, karena waktu awal daftar aku juga bahasa Inggrisnya enggak terlalu yang expert banget, aku juga biasa-biasa aja. Tapi di sini kita belajar bareng, mulai dari BGK ini kita sering melatih bahasa Inggris bareng, melatih yang lain-lain bareng, grooming well sama-sama gitu. Intinya bahasa Inggris itu jangan dijadiin kendala kalau menurut aku, karena kan kita di sini memang sebagai duta, misalkan diri sebagai duta, tapi kita nggak terus-terusan pakai bahasa Inggris, bukan prioritas kalau di sini bahasa Inggris. Kita bisa belajar sama-sama lagi. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, kalau menurut Kalau aku pribadi sih untuk bahasa Inggris itu bukan persyaratan yang terlalu umum. Mungkin kita harus bisa, tapi nggak menghalangi kita untuk belajar. Kita masih bisa belajar, kedepannya masih ada waktu. Dan terus selain itu juga, selain bahasa Inggris kita juga perlu dengan namanya skill sama etika. Karena percuma kalau udah otak, udah wajah, tapi kalau etikanya buruk itu juga jadi pertimbangan juga. Jadi
bahasa Inggris tuh jangan terlalu kalian pikirkan. Jangan Karena terlalu kalau misalkan kalian pikirkan, udah kalian minder langsung gitu. Nah Kak, setelah Kakak menjadi duta kampus nih, apa sih yang sudah diberikan oleh kampus kita Bina Dharma ini? Kalau untuk rewardnya itu sendiri, pertama-tama kami berdua mendapatkan beasiswa sampai tamat. Mendapatkan beasiswa. Hadiah utamanya itu beasiswa sampai tamat, seluruhnya di cover sama Bina Dharma. Selain itu, selain mendapat beasiswa, Selain mendapat beasiswa juga kami untuk reward lainnya tuh lebih kenal dekat sama dosen lagi. Kalau dibilang keuntungan setelah mengikuti Bina Dharma itu pastinya banyak banget Mbak, karena kan kalau setelah kita bergabung di sini, kita jadi punya keluarga baru, terus juga kita mau mengeksplor diri kita, ngembangin diri kita lagi gitu kan. Karena juga di Bina Dharma ini kita bisa ekspor diri kita ke yang ajang lebih besar lagi, ke tingkat provinsi, tingkat kota, seperti itu. Lebih mengembangkan prestasinya. Jadi di Bina Dharma inilah dan di Bujanggadis Kampus Bina Dharma ini juga kita belajar mengembangkan diri kita lagi untuk bisa ikut ke yang lebih tinggi gitu. Oke. Nah, setelah terpilih menjadi duta kampus, itu kegiatan apa aja sih yang sudah Kakak jalani? Oke, selama kami menjabat, kami sudah mengadakan beberapa kali seminar, ada juga lomba, ada juga kami ikut berpartisipasi dalam membantu komunitas lain ataupun kegiatan kampus Bina Dharma. Ada juga kami mengunjungi sekolah-sekolah dan tentu saja kami mempromosikan Universitas Bina Dharma. Karena kan ya balik lagi kita sini tugasnya sebagai duta kampus, yang pasti kita harus mempromosikan Bina Dharma gimana pun caranya, dengan cara yang lagi tren, dengan cara yang seunik mungkin, sebeda mungkin. Ialah kayak kita ngadain seminar di Bina Dharma, kita ngundang teman-teman SMA di sini, kita BGK Ghost to School ke panti, terus juga yang itu kita pernah ya ke sekolah yang di daerah Kenten kalau nggak salah gitu. Kita ngajar situ memperkenalkan Bina Dharma juga ke situ ke masyarakat sekitar. Jadi kayak kita selain mengabdi ke kampus, kita juga ngabdi ke masyarakat, memperkenalkan masyarakat lagi. Nah Kak, kan banyak banget misalkan calon dari tahun Kakak ya. Nah misalnya hanya terpilih gadis dan bujang. Terus yang lainnya itu bisa terpilih menjadi duta apa aja sih Kak? Kalau selain bujang gadis, pertama kali kami seleksi tahun kemarin itu sekitar 150-an. Terus kami dipilih lagi jadi semifinalis, sisain 15 pasang, terus dipendekin lagi jadi 10 pasang. Dan dipilih bujang dan gadis. Selain bujang dan gadis, nggak boleh bersedih. Karena namanya komisi ada menang dan kalah, dan mereka juga semuanya mendapatkan penghargaan lainnya, seperti kayak juara 2-nya dapat wakil 1, juara 3-nya dapat wakil 2, untuk juara 4-nya dapat harapan 1, ada harapan juga, dan untuk yang juara 5 mendapat harapan 2. Selain itu juga ada penilaian kayak berbakat, fotogenik, kebudayaan, intelijensi juga. Dan favorit. Kalau udah masuk 10 itu udah nggak ada lagi yang namanya menang atau kalah, karena di situ kita semua udah menang ngalahin teman-teman kita yang lain. Kita istilahnya bukan menang ya, tapi satu langkah lebih maju dibanding mereka gitu. Di sini nggak ada istilah menang atau kalah di Bujang Gadis. Kita udah berani daftar juga itu kita udah menang dari teman-teman kita yang lain yang belum ikut daftar. Oke. Jadi buat yang calon-calon ini jangan takut nggak terpilih menjadi Bujang Gadis kampus, karena ada pilihan lain seperti kayak intelijensi gitu kan, kebudayaan. Selain itu kan predikat itu juga orang kenalnya itu sebagai duta kampus juga, semuanya itu udah dianggap Bujang Gadis kampus kalau udah masuk 10 itu. Jadi nggak ada istilah pembedaan predikat atau apapun gitu, kita semua sama kalau di BGK. Jadi jangan ragu lagi buat kalian mau bergabung di Bujang Gadis kampus. Nah, mau tahu nih Kak, visi dan misinya dari Bujang Gadis kampus itu apa? Dari Arum boleh visinya Kakak atau misinya? Kalau untuk visinya sendiri itu tentu saja Bujang Gadis kampus itu mempromosikan Universitas Bina Dharma lagi lebih baik lewat bantuan dari tenaga-tenaga milenial seperti kita ini. Mungkin di sini banyak yang kurang aware kayak kupu-kupu tadi kan, yang kuliah pulang, nggak bangga sama kampusnya sendiri. Di sini kami ingin membangkitkan rasa kalau kita bangga loh kuliah di Bina Dharma gitu. Kita nggak kalah dari yang lain, bahkan beberapa dari kita juga sering menang-menang lomba kan. Mungkin visi misi kita yang lebih lanjut, visinya itu tentu saja memajukan Universitas Bina Dharma lebih dikenal lagi dan membuat mahasiswa itu sendiri bangga dari Universitas Bina Dharma. Oke, itu visi dan misinya.
Oke. Nah, dari kesimpulannya tadi, intinya kalian cukup mempersiapkan diri. Dan untuk kalian yang ingin bergabung menjadi duta kampus Bina Dharma, caranya gimana, Kak? Kalian bisa langsung ke stand pendaftaran Bujang Gadis Kampus Bina Dharma di lantai 2 kampus utama Bidar. Itu standnya dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai jam 4 sore. Serta kalian juga bisa kunjungi dan follow Instagram kami di @bgk_bidar. Dan untuk kalian yang mau gabung sama Universitas Bina Dharma, bisa langsung datang ke Universitas Bina Dharma ataupun juga lihat info lebih lanjut di @ubd_Palembang. Di Instagramnya ya. Di Instagramnya ya. Oke, Follow ya. jadi kalian bisa ngecek sosial medianya ya. Nah, buat kalian yang ingin mengepo-ngepo juga seputar kampus juga, kalian bisa follow Instagramnya atau subscribe YouTube-nya Bina Dharma TV. Dan juga pastinya buat kalian yang ingin menonton program-program lainnya, kalian bisa download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Dan itu gratis, tidak berbayar. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Baik, itu tadi seputar info kampus. Saya Anggi Panulu beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.